Halo Sobat Jatim, kembali lagi di podcast Ruang Informasi. Kali ini di episode ke-71. Bersama saya Yones Fandi, kita akan mengulik tentang pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Nah, Sobat Jatim, pernah nggak sih setiap tahun kita membayar pajak kendaraan bermotor dan pajak lainnya, tapi cuma sebatas ya udah bayar aja, tapi tanpa benar-benar paham kemana uang itu akan pergi. Padahal setiap rupiah yang kita bayarkan itu punya perjalanan panjang dan pasti akan kembali lagi ke kita, ke masyarakat Provinsi Jawa Timur dalam bentuk fasilitas, layanan, dan bahkan pembangunan di sekitar kita yang mungkin Sobat Jatim belum tahu seperti itu. Nah, di episode kali ini saya sudah kedatangan tamu dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Ada Bapak Hendrik Christian SHMM, Kasubit PKB dan BPNKB Bapenda Jatim. Pak Hendrik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Fandi. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Gimana? Perjalanan ini kan lagi ada ini ya Pak ya, pemutihan pajak ya dari Betul. provinsi ini udah berjalan seperti itu ya. Gimana Pak kesan-kesannya? Alhamdulillah sejak keputusan dari Ibu Gubernur terkait dengan pembebasan pajak daerah Jawa Timur di tahun 2025 ini yang berlangsung mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Agustus, dari progresnya cukup bagus ya. Bagus ya Pak ya. Jadi masih ada waktu untuk masyarakat Jawa Timur untuk segera memanfaatkan kebijakan pembebasan pajak daerah sampai di tahun 2020. Sampai akhir Agustus ini ya Pak. Betul. Ya. Nah, makanya dari itu Pak, kita akan kasih paham mungkin ke Sobat Jatim pajak apa yang dikelola oleh Bapenda Jatim ini tuh pajak apa saja seperti itu supaya Sobat Jatim tahu ternyata pajak kendaraan bermotor ini adalah ranahnya provinsi, pajak biaya balik nama kendaraan bermotor itu juga tempatnya provinsi. Gitu ya Pak ya. Baik, sebelum kita masuk ke detail Sobat Jatim, saya ingin mengajak Sobat Jatim untuk paham dulu dari dasarnya. Pak Hendrik, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pajak kendaraan bermotor atau PKB itu Pak? Ya, begini Mas Fandi. Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapenda Provinsi Jawa Timur atau Bapenda Jatim mengelola penerimaan dari pajak daerah khususnya jenis pajak daerah provinsi, di mana jenis pajak daerah provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah itu ada 7. Di antaranya PKB atau pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor atau BPNKB, kemudian ada pajak alat berat, kemudian ada pajak air permukaan, pajak rokok, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan yang baru adalah option pajak MBLB, mineral batuan bukan logam. Seperti itu Mas Fandi. Untuk pajak air permukaan itu seperti apa Pak? Saya belum paham itu Pak. Jadi pajak air permukaan sendiri adalah pajak yang dipungut atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Jadi air permukaan bisa berasal dari sumber atau sungai, bukan dari air tanah yang dibor. Oh, oke. Baik. Nah, bagaimana peran masing-masing pajak ini Pak dalam mendukung pembangunan di Jawa Timur? Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya jelaskan lagi. Tadi kan disampaikan bahwa pajak kendaraan bermotor. Jadi pada kesempatan ini sebelum kita kulik lebih dalam lagi, kita jelaskan terkait dengan pajak daerah atau selanjutnya disingkat pajak ya. Jadi banyak bagi rekan-rekan atau Sobat Jatim yang masih belum jelas. Jadi pajak daerah atau pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Jadi berdasarkan undang-undang, karena kita tidak diperbolehkan untuk memungut pajak daerah tanpa menjadi ketentuan dari undang-undang, tidak diperbolehkan. Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi daerah untuk kemakmuran masyarakat. Ya. Jadi pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Jadi bisa dijelaskan di sini bahwa setiap kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh orang pribadi atau badan itu dapat dipungut pajak yaitu PKB. Oke, jadi setiap kepemilikan ya Pak ya, kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur itu masuk ke penerimaannya provinsi ya Pak ya, melalui Bapenda Jatim. Ada banyak ya Pak ya di Surabaya untuk kita mau lapor pajak. Ada berapa kantor Pak? Gini, untuk Bapenda Jatim, Bapenda Jatim kan merupakan kantor induk, di mana di setiap daerah atau wilayah kabupaten kota kita memiliki yang namanya UPT-PPD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah. Oke, UPT-PPD. Jadi ada 35 UPT-PPD di seluruh Jawa Timur, di mana Bapenda Jatim yang berkantor di Jalan Manyar Kertoharjo sebagai induknya. Kalau di Surabaya sendiri Bapak mungkin Sobat Jatim mau bayar pajak gitu. Ya. Untuk proses pembayaran pajaknya kita mempunyai kantor bersama Samsat. Jadi untuk pelayanan, jadi untuk pelayanan pembayaran PKB, BPNKB itu misalkan di Surabaya ada di Ketintang, masuk UPT Surabaya Selatan, kemudian di Manyar sendiri, kemudian di Tandes ya, Surabaya Utara, nah itu di Surabaya Barat juga Surabaya ada. Barat juga ada. Ya, jadi ada 4 KB Samsat kalau di Surabaya. Kalau secara keseluruhan seluruh Jawa Timur ada 47 KB Samsat. Dan 2 Samsat Kepulauan yang ada di Bawean sama Kangean. Jadi di Kepulauan juga udah ada Samsat ya Bapak ya. Betul. Baik, tadi ada 35 yang tersebar, lalu 35 itu UPT. UPT yang PPD tadi. UPT PPD. Yang tersebar di kabupaten kota, lalu ada 42 KB Samsat. 47 ya, jadi plus 2 ya Pak ya. Itu yang tersebar di seluruh Jawa Timur juga termasuk Kepulauan tadi nggih. Nah, baik. Pak, bayar pajak itu memang hanya sebatas kewajiban kita bayar aja, atau ada makna yang lebih luas dari kita membayar pajak itu Pak? Membayar pajak bukan hanya sekedar kewajiban. Karena kalau kita mau memaknai dari pembayaran pajak itu sendiri, kan kalau kita melihat dari makna hukum bahwa pemungutan pajak daerah harus berdasarkan undang-undang. Jadi sudah saya jelaskan bahwa pemungutan pajak daerah khususnya jenis pajak provinsi kan kita berdasarkan undang-undang HKPD. Kemudian ada peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Kalau sekarang kan Perda nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian kalau kita melihat dari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dilakukan setiap tahun oleh pemilik kendaraan bermotor, itu kan berkaitan dengan pengesahan STNK. Itu juga ada dasar hukumnya. Itu bisa dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya di pasal 70 ayat 2. Bahwa STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun yang harus dilakukan pengesahan. Pengesahan STNK dapat dilakukan setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Jadi ada keterkaitannya. Kemudian kalau dari makna ekonomi, pajak kendaraan bermotor sebagai salah satu sumber PAD, pendapatan asli daerah, yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, di mana nantinya kan akan dialokasikan pada belanja daerah ya, yang pastinya untuk merealisasikan program-program pembangunan maupun penyelenggaraan layanan umum bagi masyarakat luas. Ya. Baik, kalau dikaitkan dengan tema ini Pak, pajak kita, fasilitas kita. Bagaimana penerimaan dari pajak ini digunakan untuk membiayai fasilitas publik di Jawa Timur Pak? Mungkin juga layanan kesehatan dan lain-lain. Itu tadi.
terkait dengan hasil penerimaan pajak daerah. Ya. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu di peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah, dalam pasal 25 itu bahwa alokasi atau penganggaran penggunaan dari hasil penerimaan pajak daerah PKB, BPNKB itu paling sedikit dianggarkan 10%. Untuk apa? Yaitu untuk pemeliharaan, perbaikan, pembangunan infrastruktur atau belanja infrastruktur, bisa jalan, jembatan, kemudian peningkatan sarana transportasi umum. Itu yang dari PKB BPN. Kemudian dari pajak rokok. Pajak rokok paling sedikit 50%. 50%. Nah, 50% dialokasikan untuk membiayai layanan kesehatan untuk masyarakat maupun membiayai penegakan hukum. Nah, untuk sumber-sumber pajak yang lain bisa dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program atau prioritas daerah, utamanya yang dapat meningkatkan pertumbuhan atau aktivitas perekonomian masyarakat. Jadi nggak serta-merta cuma bayar tapi nggak kemana-mana, tapi ternyata uangnya ini sudah disebar untuk ya kembali lagi ke kita ya Pak ya. Betul. Berarti benar pajak kita, fasilitas kita seperti itu. Tadi yang dijelaskan Pak Hendrik juga, ternyata pajak kendaraan bermotor ini untuk infrastruktur, untuk apapun, layanan kesehatan, bahkan pajak rokok tadi juga minimal 50% itu juga buat layanan kesehatan masyarakat, seperti itu ya Pak. Nah, baik, bagaimana dari Bapenda sendiri Pak untuk memastikan bahwa masyarakat tahu kemana uang pajak mereka digunakan? Tadi sepertinya sudah disampaikan yang kayak dibagi ke OPD seperti itu ya Pak ya, untuk mendukung program-program yang akan berjalan seperti itu. Nah, kalau sudah tahu ini Pak, masyarakat atau Sobat Jatim ini Pak, PR selanjutnya ini membuat masyarakat lebih paham dan sadar akan manfaat pajak. Apa saja strategi dari Bapenda Jatim untuk mengedukasi masyarakat supaya nggak hanya taat bayar pajak aja Pak, tapi juga mengerti dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Mungkin ada program-program atau gimana? Pastinya Bapenda Jatim akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Juga terkait dengan memberikan kemudahan-kemudahan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor ya. Sebagai contoh, kita selalu melakukan sosialisasi dan edukasi yang kita lakukan baik melalui dengan cara-cara yang tidak begitu menggunakan teknologi informasi, karena dalam melakukan sosialisasi atau edukasi kita akan memetakan dari karakteristik masyarakat. Jadi kita bedakan menjadi 3, di mana pada karakteristik masyarakat yang wilayahnya itu belum menggunakan teknologi informasi, maka kita melakukan sosialisasi atau edukasinya melalui penyuluhan. Langsung, jadi terjun langsung ke masyarakat. Penyuluhan langsung, baik itu melalui kecamatan, kelurahan, kantor-kantor desa, juga bekerja sama dengan aparat kecamatan, kelurahan atau desa setempat. Kemudian seperti biasanya kita memasang baliho, spanduk, penyebaran brosur, demikianlah. Untuk karakteristik masyarakat yang telah menggunakan teknologi informasi, di mana di lingkungan itu banyak generasi milenial atau generasi Gen Z, kita akan melakukan melalui media digitalisasi maupun media sosial seperti TikTok. Sekarang kan TikTok Iya, TikTok, Reels, Instagram seperti itu. Kita juga melakukan kerjasama dengan lingkungan pendidikan atau dunia kampus, karena kan kita juga mempunyai salah satu inovasi layanan seperti Samsat Kampus. Samsat Kampus itu seperti apa Bapak, Samsat Kampus ini Pak? Jadi
suatu bentuk layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan pengesahan STNK tahunan. Jadi bisa ditempatkan di kampus. Jadi melalui kan di kampus ada koperasi kampus ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi disebar di kampus-kampus supaya memudahkan mahasiswa gitu ya Pak ya. Baik, berarti emang strateginya udah banyak ya Pak, karena memang kita tahu sendiri tidak bisa dipungkiri walaupun sekarang serba digital, ada beberapa masyarakat yang mungkin masih belum mengenal seperti itu. Tadi dari Bapenda Jatim juga udah langsung masuk, langsung terjun ke masyarakat seperti itu. Lalu untuk Sobat Jatim semuanya, Gen Z dan lain-lain itu juga tidak akan ketinggalan informasinya, karena Bapenda Jatim ini juga secara masif melakukan edukasi, tentunya mungkin di TikToknya Bapenda atau mungkin di Instagramnya ya Bapak ya, pasti itu adminnya juga saya tahu itu pasti aktif sekali untuk memberikan informasi ke masyarakat seperti itu. Baik. Tadi ada kampus Samsat kampus ya Pak ya, itu sangat menarik, juga bisa dibuat Sobat Jatim yang mungkin sekarang sedang menempuh kuliah untuk ada kemudahan ini. Itu tahunnya gimana ya Pak ya kalau ada Samsat di kampus itu Pak? Gini, selama ini Samsat kampus yang telah beroperasi itu sebelumnya kan dari pihak kampus ada suatu MOU atau kerjasama, jadi dengan provider. Nah, dan juga Bapenda nanti yang memberikan memfasilitasi terkait dengan aplikasi, kemudian metode pembayaran itu masuk dalam MOU-nya antara provider dengan pihak kampus sendiri. Oke. Baik, Pak. Sebaliknya Pak nih, apa yang akan terjadi kalau masyarakat nih Pak atau Sobat Jatim ini banyak yang menunggak atau tidak membayar pajak? Mungkin selain sanksi administratif yang sekarang ini sama Ibu Gubernur sedang ada program sampai 31 Agustus ini, dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan itu seperti apa Pak? Kalau misalnya kita tuh nggak taat bayar pajak, kita itu telat bayar pajak seperti itu Pak. Apalagi sampai bertahun-tahun seperti itu. Kita kasih kanur Sobat Jatim, kalau misalnya kita nih gak bayar pajak itu apa yang akan terjadi? Kembali lagi kepada makna pembayaran pajak itu sendiri ya. Sesuai dengan tema podcast siang hari ini ya kan, pajak kita fasilitas kita. Jadi kita membayar pajak mempunyai makna, yaitu yang pertama kalau makna dari segi ekonomi. Pembayaran pajak adalah untuk mendanai atau membiayai semua proses pelaksanaan pembangunan maupun penyelenggaraan layanan, baik itu infrastruktur, jalan, kemudian transportasi umum, kemudian layanan kesehatan, pendidikan. Nah, dari infrastruktur jalan kita lihat saja. Dengan adanya penerimaan pajak daerah yang optimal, berarti jalan provinsi itu akan semakin baik. Mulus. Ya, banyak pembangunan infrastruktur selain jalan, misalkan jembatan. Dan itu sangat dirasakan sekali dengan jalan yang baik. Betul. Ya, dapat mengurangi kos logistik pengiriman barang, mengurangi waktu jarak tempuh, mempermudah mobilitas juga. Betul. Kemudian dari yang kesehatan, kita tahu RSUD provinsi mempunyai kelengkapan dan fasilitas yang lebih baik, sehingga penanganan terhadap pasien akan lebih cepat lagi. Kemudian yang pendidikan, banyak sekali program beasiswa maupun bantuan SPP gratis untuk tingkat SMA atau SMK bagi pelajar yang kurang mampu. Dan banyak lagi. Nah, seandainya itu penerimaan dari pajak daerah itu tertunggak banyak, yang pastinya kelancaran dalam proses pembangunan Provinsi Jawa Timur akan melambat ya Pak ya, progresnya. Terhambat juga. Terhambat.
apalagi tadi Bapak juga menyebutkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu kan bisa terbantu dari mungkin kita yang misalnya taat bayar pajak seperti itu ya Pak. Mungkin ya hal-hal, karena Jawa Timur tuh nggak hanya di kota-kota besar Pak, menurut saya ya Pak ya, karena dari Madura, ada Probolinggo, Ngawi seperti itu kan mereka juga butuh bantuan untuk tadi seperti Bapak sampaikan mobilitas, jembatan seperti itu, dan itu salah satunya jika kita taat bayar pajak itu tuh semua mereka akan terpenuhi. Jadi secara tidak langsung amal ya Pak ya, kita beramal juga ya Pak untuk membantu juga saudara-saudara kita yang kurang mampu dan untuk mewujudkan Jawa Timur tentunya lebih maju ya Pak ya. Betul. Baik. Nah, untuk program tadi ada lagi Pak program dari Bapenda Jatim yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat. Gini, terkait dengan pengembangan inovasi. Jadi Bapenda Jatim kan mempunyai berbagai macam inovasi dan kita berupaya atau berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Dari beberapa inovasi yang sudah berjalan, seperti misalkan ada pengembangan inovasi kewilayahan. Jadi sesuai dengan kearifan lokal. Seperti di Jombang itu kan ada Samsat Jujuk Desa. Jujuk Desa. Kemudian ada Samsat Sri Kandi, ada Samsat on the spot atau SOS. Nah, itu semua kan berdasarkan kearifan lokal wilayah atau daerah masing-masing. Nah, untuk pengembangan yang lebih lanjut yaitu sebagai transformasi dari ATM Samsat Jatim, kita punya Samsat 4.0. Nah, pembayaran PKB melalui PPUB, Payment Point Online Bank, bisa melalui Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, kemudian melalui BUMDes, melalui PT Pos, kemudian pembayaran pajak kendaraan tahunan melalui marketplace. Oke, marketplace ya sudah bisa ya Pak ya. Tokopedia, Shopee seperti itu. Shopee, kemudian Klik Indomaret, kemudian melalui e-wallet yang link aja sama GoPay, termasuk juga mobil banking J-Connect Bank Jatim. Jadi memang ini sudah dikembangkan oleh Bapenda Jatim ya Bapak untuk mempermudah masyarakat seperti itu. Yang pengembangan selanjutnya itu terkait dengan proses upgrade atau perubahan pada Samsat Corner, sementara dilakukan pada kita namakan yaitu Samsat Lounge. Samsat Lounge di Grand City Mall sama Galaxy Mall. Di mana pada saat wajib pajak melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, wajib pajak juga dapat menikmati fasilitas kenyamanan yang lebih. Di Samsat Lounge itu ya Pak ya. Jadi sekalian belanja, makan siang, wah aku bayar pajak lah kayak gitu. Jadi ke depan Samsat Lounge tersebut juga merupakan proyek perubahan bagi seluruh Samsat Corner yang ada di seluruh Jawa Timur. Iya, itu menarik sih Pak. Menarik banget kalau ada Samsat Lounge seperti itu kan, dengan bisa menikmati fasilitas juga seperti itu. Baik, program-program tadi sudah Bapak Hendrik jelaskan untuk mempermudah Sobat Jatim. Mungkin ada lagi Pak programnya? Mungkin yang bisa kami sampaikan yaitu pengembangan strategi dalam sosialisasi ya. Kita berupaya untuk bersosialisasi secara lebih interaktif, dapat mencapai pada berbagai segmen masyarakat, di mana hal itu bisa dilakukan melalui media sosial maupun media digitalisasi yang pada saat ini sedang hype ya. Seperti itu. Dan juga bisa untuk mengembangkan strategi-strategi dari proses penagihan yang lebih efektif terhadap wajib pajak yang masih belum melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu atau dengan tertib.
Untuk call center sendiri Pak, di Bapenda Jatim aktif atau enggak Pak ini? Misalnya masyarakat mau pengaduan atau mau apapun, mau tanya-tanya tentang pajak itu, apakah ada fitur itu Pak? Ada. Oke. Oke, untuk ada juga sepertinya saya tadi sudah cari juga Pak, ada call center juga ya Pak di 031 295 7070 dan juga email di cs@bapenda.jatimprov.go.id. Oke, nanti tim editor bisa ditambahkan di bawah sini ya untuk call center dari info lebih lanjut gitu, seperti itu. Baik, Pak Hendrik sebagai penutup Pak, apa pesan Bapenda Jatim untuk Sobat Jatim agar tidak hanya taat membayar pajak tapi juga benar-benar sadar bahwa pajak yang dibayarkan itu akan kembali untuk kita semua. Monggo silakan. Jadi begini, kita harus ingat bahwa bayar pajak tidak hanya sekedar kewajiban. Bayar pajak menjadi bukti kepedulian kita, partisipasi kita untuk mewujudkan pembangunan masa depan Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik. Tanpa partisipasi masyarakat melalui pembayaran pajak daerah, niscaya pembangunan Provinsi Jawa Timur akan berjalan lancar dan maju. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan juga ada satu lagi, lupa tadi bahwa marilah kita semua untuk meningkatkan budaya taat bayar pajak. Jadi bayar pajak tidak sampai lewat jatuh tempo. Karena apa? Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Ibu Gubernur memberikan apresiasi bagi masyarakat atau wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya tepat waktu atau tidak lewat jatuh tempo untuk ikut dalam undian tabungan umroh. Wah, mantap. Demikian. Baik, luar biasa. Jadi untuk yang taat pajak juga ada hadiah spesial dari Ibu Gubernur ya Bapak ya. Nah itu jangan sampai Sobat Jatim melewatkan kesempatan ini. Dan juga untuk masyarakat Jawa Timur yang lainnya, pergunakan pembebasan pemutihan pajak ini sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025. Baik Sobat Jatim, dari obrolan kita hari ini kita jadi paham bahwa pajak, terutama pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah lainnya yang dikelola oleh Bapenda Jatim memberikan kontribusi yang nyata untuk jalan yang kita lalui setiap hari, penerangan jalan di malam hari, infrastruktur, layanan kesehatan dan lain-lain yang memudahkan kita semua. Jadi ketika kita taat bayar pajak dan paham manfaatnya, sebenarnya kita sedang berinvestasi untuk masa depan bersama. Karena sekali lagi ingat, pajak kita fasilitas kita. Baik Pak, terima kasih Pak Hendrik atas waktunya sudah Sama-sama, berkenan Mas Fandi. mengunjungi Dinas Kominfo Jatim untuk memberikan insight-insight yang sangat luar biasa tentang pajak daerah yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur. Akhir kata Sobat Jatim, saya Fandi, Pak Hendrik dan seluruh kru dari Kominfo Jatim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.